Oke, halo semua. Kali ini kita akan bahas saham-saham yang bisa dijadikan watchlist pada perdagangan Senin 30 Mei 2022 berdasarkan kenaikan volume pada perdagangan hari ini. Disclaimer on, untuk watchlist ini jika open sama dengan low maka bisa diperhatikan, dan jika open sama dengan high maka abaikan saja. Saham-saham yang layak diperhatikan adalah yang pertama saham LAN, yang kedua MITI, Raja, Wolves, PNLF, TRJA, ASLC, OKAS, BRMS, ELSA, HAIS, dan yang terakhir BP. Langsung kita ke saham yang pertama, saham LAN. Saham LAN hari ini naik cukup tinggi dengan volume ya. Volume perdagangan di daily-nya di hari-hari sebelumnya juga masih tinggi dengan distribusi yang cukup kecil ya, tidak terlalu besar. Untuk daily-nya kita akan lihat support-support terdekatnya ya. Yang pertama dia di sini, diawali di sini ya. Kemudian resist yang ketembus dia di area sini 189. Kemudian menembus di titik tertingginya yang candle sebelumnya ya, di area 212. Kemudian kita masuk ke weekly ya untuk mencari next resistnya. Dan next resistnya berada di area sini 233, kemudian jika break 234 maka dia berpotensi ke area sini 270. Jadi untuk daily bisa diperhatikan area resist terdekatnya di 234 ya. Jika tidak kuat maka bisa menguji ke area ke bawahnya ya 212, kemudian ke area 191. Seperti itu untuk daily-nya ya. Ini chart weekly. Range pergerakan daily-nya seperti ini. Lalu untuk main cepat kita pakai yang time frame 5 menit ya. Kita lihat support-support terdekatnya. Oke. Nah, dari time frame 5 menitnya terlihat uptrend ya. Ini MA-nya cukup tertata rapi dan closing di atas MA5 ya, dengan volume tanpa distribusi. Karena ini MACD-nya mulai melengkung, jadi ada kemungkinan dia akan turun dulu ya, menguji support-support terdekatnya atau MA5-nya ya. Yang ini pas banget di MA5-nya. Jika turun, teman-teman bisa tunggu di area 218. Jika jebol dia bisa ke 212. Ini saya turunin ya, 212. Kemudian jika turun lagi atau misalkan ARB ya ke 208 ya, di area sini. Kemudian di sini nih di area 208-nya bisa kita abaikan sebentar ya. Jadi pastikan line ini bertahan di area 200 ya untuk melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Kalau misalnya ARB bisa exit dulu, nanti tunggu mulai ada pergerakan lagi. Seperti itu. Tapi secara volume ini belum ada distribusi, secara MACD ada kemungkinan turun dulu. Next ke atasnya, jadi bisa diperhatikan area-area yang resist daily-nya ya, 236 ini pastikan break. Kalau break bisa berpotensi ke 270 dengan resist-resistnya bisa kita ukur dengan Fibo ya di area sini. Nah, di sini bisa kelihatan dari 236 tadi bisa menguji ke area 244, 250, 258 baru ke 270. Seperti itu cara pembacaannya. Dan secara brokermologi ya, ada big akumulasi ya ini oleh CP di area 202 ya. Jadi kalau misalkan pun dia koreksi ke area 212, jadi CP masih untung gitu ya. Jadi kalau mau masuk besok jadi spare ke area sampai ke area 200 ya untuk average down gitu, karena ini udah di tengah jalan gitu untuk line ini. Tapi cukup menarik ya untuk time frame 5 menitnya dan untuk daily-nya. Next saham yang kedua adalah MITI ya. Saham MITI ini dipom-pom oleh influencer sepertinya, dan di sini kemarin kelihatan ada gap sudah tertutup ya. Dan sempat kita bahas juga saham MITI ini. Jadi kita hilangkan dulu ya. Kalau kita lihat di daily-nya ya, di daily-nya ini berhenti pas banget di resistnya ya, dengan area pergerakannya itu di area sini. Jadi ini range sideways-nya di area 153 sampai ke 193 ya. Ini tadi nguji MA 100-nya tapi nggak kuat.
dan bertahan di atas MA50 ya di sini. Nah, kalau kita lihat besok ya, perdagangan hari Senin dia break di 193, open sama dengan low di 193 ya. Ini masih bisa naik ke area sini secara daily ke area 206, kemudian menguji ke area tertingginya hari ini ya. Karena kita day trade, jadi targetnya jangan terlalu jauh gitu. Kalau misalnya dia ini break dan bertahan di area 206 ya, ini ada potensi double bottom di area sini. Nah, nanti kita ukur lagi kalau misalnya break. Seperti itu untuk time frame daily-nya. Kalau kita lihat weekly-nya ya, karena ini akhir pekan, kita lihat pergerakan 1 minggu ke depan seperti apa. Nah, di chartnya, di moving average-nya ini close di atas MA5 ya, jadi masih ada kemungkinan minggu depan itu naik ya. Kalau kita lihat nih contoh-contohnya yang di candle-candle sebelumnya ya, kalau misalnya dia ini turun di MA5 kemudian di break di atas MA5, minggu berikutnya dia akan naik seperti itu gitu. Nah, ini hari ini, hari perdagangan terakhir di minggu ini, dia ditutup di atas MA5, jadi ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikan ya dalam time frame weekly ya, jadi 1 minggu ke depan, belum tentu hari Senin seperti itu, karena dilihat dari MACD nya pun dia bergerak naik gitu, udah menyempit ya gitu, jadi layak untuk diperhatikan hari Senin dan 1 minggu ke depan gitu. Untuk time frame 5 menitnya, jadi untuk main cepat ya, dia sideways ya di area sini, jadi pastikan dia bertahan dulu di area sini 190 ya, kita bulatkan aja ya 190, dia bertahan. Kalau misalnya jebol dia bisa ke area sini 178 gitu kalau misalnya jebol, jadi spare. Kalau misalnya dia jebol 190 atau misalnya ARB, dia bisa ke area 170 ya, tapi secara MACD dia bergerak naik ya, dan kita harapkan ini open langsung dia naik. Nah, kalau misalnya nggak kekejar, tunggu konfirmasi ya di area 206, ini bisa main cepat ke 214. Nah, kalau break 214 bisa diukur lagi ya, yang di daily-nya belum ketemu. Setelah di area 214 ini bisa menguji ke area sini nih 224 gitu, jadi kita tambahin satu resist lagi ya untuk pergerakan niti hari Senin atau 1 minggu ke depan ya. Jadi pastikan dia bertahan di area 190. Kalau misalnya jebol dia bisa ke 178 dari spare average down-nya. Kemudian kalau dia break di area 206 ya, di area sini 204 206, ini bisa ke area 214 kalau jebol lagi ke 224 gitu. Secara MACD 5 menitnya juga sudah turun ya, kita harapkan menyempit lalu melanjutkan kenaikan. Volumenya perdagangannya masih cukup banyak akumulasi ya, dengan distribusinya yang kecil-kecil, tapi kita perhatikan juga kalau misalnya ARB jangan dimasukkan di watchlist, kita tunggu pergerakan saat dia bangun aja. Secara brokermologi ya, yang big akumulasi YP ya sudah tahu areanya di 193, jadi belum jauh banget dari ini ya, pas ini closing di 191, dia masih punya barang segini ya. Ini mungkin campur juga sama retail, jadi kita nggak bisa asumsikan barang dia masih segitu gitu. Next, saham yang ketiga saham Raja ya. Saham Raja kemarin sudah masuk di video hari kemarin, di hari perdagangan terakhir hari Rabu itu ada target ya, kita di area 360, namun ini cuma sampai 352, kemudian ada koreksi ya di sini ya. Jadi MACD-nya masih bergerak naik, volumenya juga masih makin tinggi, jadi masih bisa layak untuk diperhatikan. Tapi kalau yang mau masuk sekarang untuk agak lama ini sudah beresiko ya, karena resikonya udah cukup jauh. Tapi kalau untuk main cepat kita pakai yang 5 menit aja. Kalau kita pakai yang 5 menit yang kemarin di sini ya, kita hapus dulu supaya nggak bingung. Nah, ini masih kelihatan ya uptrend, kemudian dia uji di MA50 nya di area sini. Kita gambar supportnya aja di sini, kemudian di sini 330 ya, di sini ada 334, ini nggak usah dimasukin aja. Kemudian di area atas ya,
di high-nya aja di 350 ya. Jadi pergerakan raja secara 5 menit dia di area 330 sampai 350 ya, cukup lebar. Kalau misalnya 330 nya dia jebol ke bawah, dia akan menguji ke area 320 ya, jadi spare ke area situ. Kemudian kalau misalnya jebol 320 juga dia akan menguji ke area 312 lalu ke area 300 ya. Jadi pastikan 300 ini nggak jebol aja ya. Jadi cukup jauh ya untuk support-supportnya. Kemudian kalau misalnya dia melanjutkan kenaikan, kita balik ke daily ya, yang tadi itu targetnya 360 kalau nggak salah secara penannya ya. Kita gambar lagi yang penan di sini. Kemudian langsung saja kita gambar tiangnya ya, tiangnya di sini, dan ini kita pindahkan ke area sini ya. Ini kurang lebih di area 360 gitu, kita bulatkan 360 gitu. Setelah 360 mau kemana dia, kita lihat ya secara weekly. Secara weekly ada pattern nggak nih? Nah di sini ada cup and handle ya ternyata ya, di area sini. Kalau kita gambar secara weekly, ini cupnya, kemudian ini handle-nya ya yang telah di break di minggu ini. Nah seperti ini masih cukup menarik ya, break dengan volume tinggi di minggu ini ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik ke atas dengan target handle-nya saja ya. Kita gambar dulu. Kalau masih melanjutkan kenaikan, dia bisa ke area 435 itu, tentunya dengan menguji resist-resist yang minor ya. Nanti kita lihat yang di daily-nya gitu. Jadi jangka panjangnya bisa sampai menguji ke area 400 dulu deh, area psikologisnya seperti itu. Secara brokermologi ya, masih big akumulasi dengan asing ya. Ada YU, BK yang asing. Average-nya di angka 339 ya, 340 dengan closing 338, jadi belum terlalu jauh dan barangnya cukup banyak gitu. Jadi masih layak untuk diperhatikan. Kita balik ke time frame 5 menitnya, tadi sudah dibahas support dan ini ya tertingginya. Jadi kalau misalnya mau masuk bisa tunggu dia break di high-nya hari ini 354 lalu 360, dan di atas kita bisa pakai Fibo ya di sini ya. Ini bisa ke 388, ke 400, baru ke 435. Seperti itu untuk raja. Next saham yang selanjutnya adalah WOWS, WOWS ya. Hari ini cukup ramai dengan volume yang sangat menarik ya. Kemudian kita lihat weekly-nya dulu. Di weekly-nya coba ya kita lihat, karena areanya ini mepet 50-an, jadi tidak untuk semua trader ya, untuk yang sudah berpengalaman aja. Nah ini habis di bawah MA5 minggu ini sudah ditutup di atas MA5 dan di MA100 ya. Masih ada kemungkinan juga dia untuk melanjutkan kenaikannya dengan MA-nya, MACD-nya mulai bergerak naik juga ini. Kemudian di daily-nya kita lihat support-supportnya ya, dan resist yang ini dia berhenti di area 59 ya. Jadi di resist ya, ini ada resist di area sini dengan support terdekatnya ini ya di area sini 51 dan 50 gitu. Nah kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil ya, yang 5 menit, nah ini tampak uptrend tapi ditutup di bawah MA5 ya. Jadi dia akan menguji dulu, jadi bisa tunggu di area 57-56 ini ada pantulan atau enggak. Kalau misalnya enggak, dia bisa ke bawah lagi ya, ke area sini 54. Jadi pastikan dia bertahan di atas 54 dulu, jadi bisa melanjutkan kenaikannya. Secara MACD dia turun dan mulai ada bar merah ya, turun dulu. Nanti di area MA20 ini terjadi pantulan atau tidak, karena distribusinya kecil ya, cuman satu aja yang besar di area sini. Ini jadi tidak untuk pemula ya. Kalau misalnya yang sudah berpengalaman atau resikonya bisa menerima saham ke area 50 itu boleh untuk sebagai watchlist gitu.
Tapi kalau nggak biasa trading di area 50, bisa diabaikan aja. Secara brokermologi ya, big akumulasi di area 60 dengan top bayarnya MK ya, ada AG juga lumayan besar di closing di 59 ya gitu. Jadi bisa diperhatikan area 57 dan 54 nya. Nanti kalau misalnya break atau bertahan ya di area 57, ini resist terdekatnya di 62 lalu 63. Nah, kemudian nextnya di area, kita balik ke daily ya, setelah 63 ketembus dia bisa ke area sini 65 ya, jadi 62 langsung ke 65 aja, habis itu bisa ke 68 69. Itu target-targetnya ya untuk WOS. Nextnya untuk PNLF. PNLF ini cukup menarik ya, karena baru mulai ada bar MACD-nya satu dengan volume yang cukup tinggi gitu. Kita lihat kenapa dia berhenti di situ, bisa jadi dia ketemu trendline atasnya ya. Di sini kita hubungkan aja. Nah, ini ada trendline atas ya, jadi dia kepentok di sini, makanya dia koreksi. Trendline bawahnya di mana? Ya di area sini. Nah, cukup jauh ya. Kalau kita cari trendline-nya, ini trendline minornya di sini. Gitu. Jadi pergerakan PNLF bisa jadi di area yang besar seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dia tembus 250, ini baru menarik karena dia jebol di trendline-nya. Gitu. Kalau untuk sekarang dia di area resistnya. Tapi kita bisa lihat ya area pergerakannya, kita lihat dulu di weekly-nya. Di weekly-nya kita gambar dulu secara horizontal line ya. Di sini ya 248. Nah, ini ada pattern double bottom nanti kalau misalnya dia bisa break di area 266. Di area 266 ini bisa diperhatikan ya, besok kalau misalnya dia break ada potensi double bottom di sini gitu. Jadi nextnya ke 266, lalu kalau misalnya lanjut lagi itu di area sini 290 lalu ke target double bottomnya. Tapi kan kita mau buat daily ya, jadi kita langsung masuk aja ke 5 menitnya. Secara 5 menit dia juga uptrend ya, MA nya menyebar seperti ini rapi dengan support terdekatnya di area 238. Kemudian kalau jebol ke bawah dia bisa ke area 230 ya, jadi pastikan 230 ini nggak jebol, ini masih uptrend ya ke atas ya. Kemudian ini kalau ada garis 2 nih, kita hapus dulu. Oh, ini trendline-nya tadi. Nah, kalau mau masuk ke atas bisa pastikan dia break di area 248 250 ya. Nanti kalau misalnya dia break bisa ke area 264 dengan kita mencari resist yang minornya ya di area 256, kemudian baru ke 264 gitu. Jadi pergerakannya untuk PNLF seperti itu. Secara MACD juga mulai menyempit. Secara brokermologi kita lihat ada big akumulasi ya, asing di area 240 dan 239 ya, 240 rata-rata dengan harga closingnya di 244. Cukup menarik untuk PNLF. Next, saham TRJA ya. TRJA saya hapus dulu. Oke. Nah, TRJA hari ini volumenya cukup tinggi ya, karena dia memang hari kemarin dia di atas MA5 nya, kemudian ada minor double bottom ya, minor cup and handle ya. Kalau kita gambar kecil, ini ada neckline-nya di sini ya, kemudian ada ini cup-nya dan handle-nya di area sini. Nah, kita bisa ukur targetnya dari cup-nya aja yang paling dalam ya, di area sini. Kita bisa pindahkan ya ke area sini.
Jadi TRJA ini bisa berpotensi menguji area target cup and handle-nya di area 258. Nah, ini break dengan volume ya, jadi kita harapkan besok tidak ada koreksi dengan volume juga, jadi melanjutkan kenaikan untuk ke area 258. Kalau misalnya 258 nya ketembus, dia akan mencari resist. Nah, ini ada gap juga di area sini, kita jadikan target di 298 ya. Ini ada gap 1, ini ada gap 2 ya, jadi cukup menarik kalau TRJA ini akan menutup gapnya ini. Secara MACD juga bergerak naik ya. Langsung kita ke weekly-nya dulu, kita cek apakah pergerakan weekly-nya ini menarik. Nah, ini ditutup di atas MA5-nya ya, jadi ada kemungkinan minggu depan juga masih menarik dengan MACD-nya mulai menipis ya di area sini. Cuman volume minggu ini kurang ya, jadi masih bisa dimanfaatkan ke daily atau fast trade aja untuk 1 minggu ke depan ya, bisa jadikan watchlist juga. Nah, secara 5 menit juga ini uptrend ya, uptrend. Kemudian support 5 menitnya bisa diperhatikan ya di area 232. Kalau misalnya jebol, dia bisa ke area sini 218 ya, cukup jauh karena ini memang ada bar tinggi ya, dan di sini ada gap juga ya, gap minor di time frame 5 menit, jadi bisa jadi dia nutup dulu di area sini. Secara MACD dia mulai melengkung ke atas ya, menyempit, jadi kita harapkan dia langsung naik ke atas dengan resist terdekatnya di 242 244 ya. Ini ada shadow di sini 244, jadi pergerakannya antara 232 sampai 242. Jadi kalau mau masuk bisa diperhatikan jika break area 244, dia bisa melanjutkan kenaikan ke target cup and handle-nya di 258, kemudian bisa ke area 298 atau 300, atau menutup gap di time frame daily-nya itu. Jadi TRJA cukup menarik. Secara brokermologi ada small akum ya, ada normal distribusi juga di top buyer-nya 238 dengan harga penutupan sekarang 236. Cukup menarik, bisa untuk fast trade. Saham selanjutnya ASLC ya. ASLC ada peningkatan volume pas di MA20 dengan MACD menyempit ya, dan candle-nya mulai di atas MA5. Jadi ini bisa dijadikan sinyal ya, kalau misalnya closing di atas MA5 ini kemungkinan di hari selanjutnya akan melanjutkan kenaikan untuk menguji MA di atasnya, yang di sini adalah MA20 ya. Kita lihat resist dan supportnya yang daily terdekat, dia bisa ke area sini, kemudian supportnya dia di area sini ya, seperti itu. Kalau misalnya dia break di area 216, ada potensi namanya double bottom gitu, jadi tunggu dulu pergerakannya, dia bisa break enggak area 206 ya, 216 tadi, 216 break, bisa jadi dia ke area target double bottomnya ya, kita ukur di area sini bisa ke 244 ya, kurang lebih 244 kalau misalnya break dengan volume. Ini masih saham downtrend ya sebenarnya, jadi untuk fast trade saja. Kemudian yang di time frame 5 menit kita lihat pergerakannya ini juga uptrend ya. Secara MA-nya kita bisa lihat support terdekatnya ya di area 199. Kemudian jika jebol dia bisa menguji ke area 195. Jadi pastikan dia kuat ya di area 195, di atas area 195 gitu. Nah, kalau mau masuk ya, bisa pastikan dia break area 204 dulu, baru dia bisa ke area 214 ya, ke target double bottomnya yang di ke neckline double bottomnya yang di daily-nya di 216 kalau nggak salah tadi. Nah ini gitu. Kemudian kalau misalnya break 214 216, dia bisa menuju ke 244. Seperti itu untuk ASLC. Secara brokermologi juga lihat big akumulasi ya, dengan top buyer-nya sekitar 200. Jadi juga layak diperhatikan MA5
MACD 5 menitnya juga sudah mulai naik ya, tapi belum crossing di sini. Next, saham selanjutnya adalah OKAS ya. Saham OKAS ini tadi udah saya gambar neckline-nya ya, tapi nggak break, jadi koreksi dulu. Nah, untuk saham-saham yang seperti ini kan ada banyak jarum ya. Sebenarnya ini untuk fast trade saja dan sangat riskan kalau untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang pemula, hindari aja saham-saham yang banyak jarumnya seperti ini. Area pergerakan OKAS ada di 52 sampai 63 ya, di area situ. Nah, ini kalau break tadi dengan volume di atas 63 sebenarnya cakep ya. Ada pola double bottom ya di sini. Tapi kita hanya fast trade, hanya memanfaatkan kenaikannya ya. Di sini ada resist ya, 60 juga ketembus. Langsung kita ke weekly-nya, coba kita cek. Di weekly-nya juga pas di atas MA5 ya, jadi cukup menarik juga, ada bar MACD-nya juga, jadi masih bisa diperhatikan untuk minggu ke depan. Langsung kita ke time frame 5 menitnya. Nah, di time frame 5 menitnya tadi kelihatan ini ada dead cross MA5 dan MA20 ya, kemudian menguji MA50 nya juga tetap ketembus. Jadi pastikan dulu dia bisa break di area 60, ini baru menarik. Itu 60 dia bisa masuk dengan targetnya di 63-65 ya, sampai ke target tertingginya hari ini ke area 68. Itu jadi area pergerakan OKAS itu di area 58, 60, 63 dan 68 ya yang harus diperhatikannya. Kalau misalnya dia balik lagi ke 54 atau misalnya ARB, maka abaikan saja gitu. Secara brokermologi kita lihat nggak muncul ya. Ya, ini small akumulasi ya, dan ini yang pegang juga lokal-lokal, jadi agak riskan juga sih, pemain lokal aja gitu, jadi buat fast trade aja. Untuk teman-teman yang nggak terbiasa di saham harga 50, bisa diabaikan aja. Ya, untuk saham selanjutnya ada saham BRMS ya. Saham BRMS kemarin juga sempat kita diskusikan di video sebelumnya dan sudah mencapai target ya di 224 dengan volume juga, dan MACD-nya mulai menyempit dan mulai mau crossing ya. Jadi masih bisa diperhatikan lagi untuk BRMS ini untuk fast trade ya. Nah, untuk daily-nya kita gambar lagi ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini support-supportnya untuk daily-nya di area 198, 206, kemudian 210, 212, kemudian 224 ya. Nah, ini untuk resist selanjutnya kita bisa gambar lagi ya. Supportnya kita biarkan saja di area situ. Ini bisa ke area 230 ya. Nah, kalau misalnya dia tembus ke area 220 nih dengan volume, nanti kita bisa lihat dia ada pola juga ya. Ada double bottom di sini, kita bisa gambar ke atas ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya break di area 230, dia bisa ke area 240, kemudian 248. Nah, itu untuk daily-nya ya. Secara weekly kita lihat. Secara weekly juga minggu ini ditutup di atas MA5 ya. Tapi MACD-nya mulai menurun ya. Jadi kalau dengan trading dengan chart weekly ini belum menarik ya gitu. Jadi kita fast trade atau daily trade aja. Kemudian kita masuk ke time frame 5 menitnya. Ya, ini agak rumit karena supportnya ini ya, sempit-sempit ya. Nah, di time frame 5 menitnya juga uptrend ya, dan ini sedang menguji area MA20 nya dan mantul. Jadi kalau misalnya mau masuk, kalau kita lihat MACD nya juga ini mulai bergerak naik dengan volume yang cukup
tinggi ya hari ini ada kemungkinan dia langsung naik sih ini, karena ini kan mulai naik ya. Jadi pastikan dia break dulu di area 224 baru bisa menarik untuk diperhatikan lagi di area 230 kemudian 240 gitu. Jadi pastikan 224 nya ini break, tapi kalau dikasih turun dulu ya bisa antri di area 214. Kalau 214 nya turun atau break di 210 ya, di titik-titik itu bisa diperhatikan. Tapi secara daily ini cukup menarik, jadi bisa dijadikan watchlist ya. Ini langsung kemungkinan ini langsung naik gitu kalau dari MACD nya. Secara brokermologi ini small akumulasi, ada FS ada CS di area 222 ya. Harga penutupannya di 218 ya, jadi belum terlalu jauh, dan CS juga di harga 215 ya, belum terlalu jauh. Jadi cukup menarik untuk di tradingkan di hari Senin besok. Selanjutnya ada saham Elsa. Saham Elsa juga sudah kita diskusikan di video sebelumnya ya, dengan target-target ini belum saya hapus. Dia masih ada target di 314 ya, di 314. Kalau misalnya break dia di 328, tapi kalau nggak kuat dia bisa balik lagi ke 304 lalu ke 298. Secara MACD dia naik, secara volume makin tambah akumulasinya. Secara weekly kita lihat dulu ya. Nah, secara weekly 2 minggu belakang ini juga di break di MA5 ya, dan menguji area MA200 di weekly-nya ya, dan ini masih rejection, jadi masih bisa diperhatikan ya untuk minggu depan ya. Masih ada kemungkinan kalau misalnya dia bisa break MA200 weekly-nya, ini sangat menarik, bisa rally tinggi gitu secara weekly ya. Tapi jadi kita lihat 1 minggu ke depan ya closing Elsa seperti apa. Tapi kalau untuk trading kita cukup pakai yang time frame 5 menit saja, atau mungkin yang teman-teman yang sudah biasa pakai time frame yang lebih kecil, mungkin 1 menit atau 3 menit atau bahkan 120 detik itu bisa untuk dilatih gitu. Nah, ini pas di support ya, dia berhentinya di area 304 gitu, kemudian MACD-nya mulai menipis ya ke atas, jadi ada kemungkinan dia naik. Nah, kalau mau masuk dia pastikan di break dulu di area 308 310-nya, dan dia bisa ke area 314 ya. Nanti area 314-nya ini yang kritikal ya, nanti kalau break dia bisa ke 328 gitu. Seperti itu ya. Kalau turun dia bisa ke 298 gitu. Kalau misalnya turun lagi dia bisa turun ke 290. Secara brokermologi kita lihat big akumulasi ya, jadi ada kemungkinan dia cuma nguji di area 300 aja karena ada MK dan MG ya di area situ. Itu cukup menarik untuk Elsa. Kemudian ada saham HAIS juga kemarin sudah kita diskusikan dengan target 302 ya, sudah tercapai, tapi volumenya cukup tinggi ya. Kita lihat weekly-nya ya. Nah, di weekly-nya ini malah ada double bottom nih secara weekly, dan sudah di break di minggu ini dengan volume. Jadi kita bisa gambar untuk teman-teman yang mau agak lama juga masih bisa masuk, tapi masuk bertahap ya kalau misalnya mau swing, jadi nggak di satu titik gitu. Nah, ini ya di area sini, kemudian kita gambar targetnya ya, bisa ke area 360 ya, 360-an gitu secara. Nah, ini di area naik di sini 360 sampai 370 ini bisa, tapi dalam hitungan minggu gitu. Kalau mau trading saja dengan time frame 5 menit ya, tadi sempat diturunin nih nguji MA 100-nya ya. Jadi pastikan dia bertahan di area 250 saja. Kalau misalnya dia bertahan, dia bisa naik lagi ya, menguji ke resist terdekatnya. Yang pertama di 266, kemudian dia nguji lagi ya di area sini 272, kemudian bisa ke atas lagi di area 280, kemudian naik lagi ke area 284 sampai 294 ya, 294 sampai ke 302. Jadi ini resist ya yang harus ditembus.
Kalau misalnya dia bisa break 302, dia bisa rally lagi ke target double bottom tadi ke area 360 sampai 370. Cukup menarik, tapi time frame-nya weekly ya, belum tentu di minggu depan juga gitu kalau weekly-nya gitu, karena memang udah 3 minggu berturut-turut dia berada di MA 5 ya, jadi ada kemungkinan juga dia koreksi dulu gitu di area situ. Seperti itu untuk highs ya. Secara brokermologi kita lihat big distribusi ya, jadi masih bisa tunggu dia turun dulu, nggak apa-apa. Harga closingnya di 258, tertingginya di 280-an ya, jadi masih jauh ya, ada kesempatan kita untuk trading di time frame 5 menit. Oke, saham yang terakhir saham BP ya. Di saham BP ini sebelumnya juga pernah kita bahas ya. Volumenya kelihatannya memang merah ya 3 hari belakangan, tapi kalau kita lihat time frame yang lebih kecil di time frame 5 menit, ini ada akumulasi yang belum ada distribusinya ya. Jadi kelihatan nih akumulasi hijau-hijau tapi distribusinya nggak ada gitu. Nah ini cocok untuk diperhatikan ya untuk fast trade itu. Untuk weekly-nya dulu kita cek. Nah weekly-nya juga kemarin ini ya di bawah MA 5 ya, dan minggu ini juga di break di atas MA 5, jadi cukup menarik. Namun MACD-nya mulai menyempit ya, jadi ada kemungkinan juga dia naik dulu di minggu depan, kemudian ada koreksi gitu untuk time frame weekly-nya. Nah kita masuk ke time frame 5 menit ya untuk fast trade. Untuk fast trade kita lihat dulu range pergerakan BP ini ada di sekitar 88 sampai 91 gitu. Jadi pastikan 91-nya jebol dulu, baru dia akan menguji ke area 95 jebol, nanti kita balik ke daily ya. Kalau 91 break kemudian ke 95, lalu dia bisa ke area sini 100 ya, di area 100 untuk resist-resistnya ya, dia akan menguji di area-area sini. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat atau breakdown di area 90 ya, di area 88, dia bisa kembali ke area 86 gitu. Jadi ini pergerakan untuk BP secara brokermologi juga peak akumulasi ya di area 90 nih. Jadi masih di sekitar ini cukup banyak juga yang ngumpulin II. Jadi bisa diperhatikan untuk fast trade saja untuk BP ini gitu. Seperti itu saham yang bisa dijadikan watchlist untuk day trade di hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu gunakan money management ya untuk mengamankan aset. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.